naudzubillah, kalau ditakdirkan kita punya saudara, anak, istri, suami atau siapa saja anu hese pisan, hese pisan. Terus saja begini terus, doakan. Dan tidak mustahil mereka soleh setelah kita meninggal dunia. Teu soleh ayeuna engke atuh urang geus maot. Paling tidak mudah-mudahan solehnya sebelum dia meninggal dia sempat bertobat dulu kepada Allah. Omatnya pesan ti abi, jangan di kartu merah. Tos di blacklist. Mane mah moal di aku anak. Mane mah geus pinarakaeun, enggak boleh, enggak boleh. Surat At-Taghabun ayat 14. Saya kasih judul Musuh Tersayang. Sebelum ke makalah ini mengingatkan saja, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintah untuk banyak belajar. Belajar apa saja? Cari ilmu itu. Selama ilmu itu bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa, dan agama. Mau belajar, ibu-ibu mau belajar masak, belajar mesin mobil, belajar menggambar rumah, belajar menanam pohon apa saja, selama itu bermanfaat. Hanya jangan lupa, Nabi pernah bersabda, khairu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bukan belajar Quran baik, belajar yang lain buruk, bukan. Sebaik-baik yang belajar, belajar apapun baik. Hanya yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ayo sisipkan, karena belajar Quran itu sepanjang hayat. Ya, sisipkan di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela pekerjaan kita, di sela-sela hidup kita di dunia, selipkan baca Quran. Belajar itu mulai dari belajar bacanya, ya, kalau yang belum bisa baca, belajar bacanya. Perhatikan anak-anak kita baca Qurannya. Jangan sampai mau menikah, sudah menikah, belum bisa baca Quran. Yang sudah bisa bacanya, tapi ilmu tajwidnya belum tahu, belajar ilmu tajwidnya. Kalau ilmu tajwidnya sudah cukup, belajar ilmu tahsinnya. Ilmu tahsin itu cara menerapkan ilmu tajwid. Ya, kalau tajwid kan teorinya, tadi tahsin dipraktekan. Dan di Masjid Nurul Ilmi setiap hari Selasa ya, jam 10 ada belajar tahsin. Umumnya ibu-ibu, padahal bapak-bapak remaja juga bisa mau ikut. Ya. Nah, begitu juga belajar isinya. Nah, isi Quran, tafsir, baik kaitan belajar tarikhnya, belajar hukumnya, belajar akidahnya, belajar apapun. Ya. Sebaik-baik orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Yang belajar dan mengajar sama-sama baik. Gak ada yang lebih baik. Nah, edisi sekarang ini tentang fikih keluarga bagus ya. Bagaimana wabil khusus seorang ayah menghadapi anak, istri yang bermasalah. Begitu juga sebaliknya. Di sini ayatnya mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, yang percaya ada hidup sesudah mati. Yang beriman itu yang percaya ada balasan baik dan buruk. Orang beriman itu yang percaya nanti itu ada surga dan neraka. Sok, yang percaya sesungguhnya di antara istri-istrimu, tidak semua ya. Di sini pakai min. Minnya dalam bahasa Arab ini litab'id. Menunjukkan sebagian.
Ya, jadi ada seorang suami yang sebagian istrinya, ya, dan sebagian anak-anaknya ada yang menjadi musuh bagi kamu. Musuh ini ada yang sepanjang hidup jadi musuh, ada yang di momen-momen tertentu, di keadaan-keadaan tertentu jadi musuh. Nah, nanti dijelaskan yang dimaksud musuh di sini musuh apa? Musuh yang harus diajak berkelahi, musuh yang harus diperangi, bukan. Ya, musuh di sini mah terkadang istri, anak, atau berlaku sebaliknya. Menjadi musuh itu terkadang menjadi penghalang untuk taat kepada Allah. Reka masjid hese, ya dapat majikan hayang diantar balanja wae. Pak balanja, kede ke masjid malah. Ke masjid mah sampai 5 kali abi antar balanja we haben. Sanes teu balanja sanes. Seorang ayah mau jujur di kantornya, mau jujur, mau benar hidup di kantornya, anaknya menuntut banyak. Menuntut banyak dari ayahnya, akhirnya ayahnya melakukan pelanggaran demi anaknya. Tak etak jadi musuh. Ada kewajiban yang harusnya dilakukan jadi ditinggalkan. Karena peran istri dan anak. Begitu juga ada perkara haram yang harusnya dijauhi karena tuntutan anak dan istri, akhirnya yang haram itu dilakukan. Sok selanjutnya, nah kesananya fahdaruhum, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, berhati-hati. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, nah menghadapi mereka mah kalau ada kesalahan maafkan. Kesananya watas pahu, jangan dicela, salahnya jangan dicela. Watagfiru, tutupi kesalahannya, tutupi. Ya. Bapak Ibu mau tidak anak mah keur mah doraka budak teh ngahalangan wae bapak untuk melakukan ketaatan? Ku urang dikiekeun, geus urang mah moal ngaku budak ka maneh. Jangan begitu. Urang hoyong gaduh budak cilaka? Kan tidak mau. Ya. Sia mah, maneh mah, jangan dicela, tidak boleh dicela. Tutupi. Kan kita tidak mau. Ya anak kita karena kesalahannya sampai terjerumus ke neraka, kan tidak mau. Tutupi, maafkan. Ya. Mengapa? Fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum melanjutkan ia pilih hilap. Mungkin mulai saat ini ya, kajian itu di waktu sampai 40 menit. Nah, nanti 20 menit ada season tanya jawab. Nanti tanya jawabnya mau kaitan dengan judul yang dibahas atau yang lainnya. Begitu ya sahur para santri sepados tidak jenuh lah, bagus. Dan enak kan alhamdulillah KPSR lampu. Jadi supaya nanti videonya bagus, enak dilihat. Karena ada ini kan live streaming dan banyak jamaah-jamaah yang dari luar kota, dari Garut, dari Banjar, ya. Bahkan sampai saya beres ngaji ada yang ngejapri, Ustaz nyungkeun makalahnya. Ya saya kirim file karena tidak sedikit juga yang menonton ini para ustadz. Ya. Para ustadz, para pengajar, para guru yang ketika mau mengajarkan lagi kan ingin ada tulisannya. Kirim filenya ada. Ada. Abi lamun ngawulang ka Garut. Saat tadi di Nurul Ilmi nerangkeun itu. Alhamdulillah. Sok selanjutnya tafsir mufrodat. Tafsir mufrodat teh tafsir perkata. Tapi tidak semua, tapi kata-kata yang dianggap perlu untuk mendapat penjelasan. Tadi dalam ayat di atas ada kalimat adu. Adu teh musuh.
Makna asalnya adu atau musuh itu melampaui batas atau tidak mau dibereskan. Kan musuh itu begitu biasanya. Selalu melampaui batas dan teberes-beres. Musuh itu ada dua macam. Pertama, ada musuh yang disengaja keberadaannya. Seperti musuh dari bangsa manusia dan bangsa jin yang selalu menjadi penghalang untuk jadi orang taat. Kalau dari bangsa jin kan yang yuwas wisufi sudurinas. Ya, Allah dalam Quran menyatakan setan itu aduwwu mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Karos teku Bapak Ibu, di saat kieu we komo bade ka masjid bapak-bapak mah keur mahoream murubuy cai hujan. Nah teteh, teu kudu ke masjid murubuy ieu. Sok aya teh gitu. Nya teh ti setan teh. aya kenceleng ka payun. Padahal tos disiapkeun 10.000. Ketang lebar. Nah teh aya eta cek setan teh. Ya. Sudah disiapkan nih. Ya. Sudah disiapkan mau ngenceleng, mau menolong, pas mau diberikan, ketang lebar, mendingan, jangan mendingan, dalam hati itu setan. Ya. Setiap mau melakukan kebaikan, juga dina hati teh, kerjakan, jangan ya, kerjakan. Nah itu, yuaswi supi sudurinas itu begitu. Apalagi mau pergi umroh yang jumlahnya puluhan juta. Mending ganti motor, mending umrohnya. Padahal motor geus genep hari. Geus genep motor. Mending aya wae. Yang kalau dari manusia mah ya yang dari manusia itu bisa ngomong, misalkan ka masjid teuing. Ngaji teuing. Itu sama musuh. Ada yang si manusia ini tidak ngomong. Tidak ngomong. Tapi kalau kita bermain dengan orang ini, hese rek sholat teh hese. Kalau saya bergaul dengan orang ini, aya we maksiat yang dilakukan. Kalau kita berteman dengan orang itu, berkumpul dengan orang itu, pasti we ada maksiat yang dilakukan, ada kewajiban yang ditinggalkan, itu musuh itu. Nuju nyali ramah, sholat rajin di awal waktu wae, ka masjid wae. Nyobat we jeung itu, ulin we. Sholat ente, ka masjid komo, itu musuh. Nah ada lagi musuh yang keberadaannya tidak disengaja. Tidak disengaja jadi musuh. Tetapi pada satu keadaan tertentu akan mengganggu seperti musuh. Contohnya istri dan anak. Bisa teman, bisa juga benda-benda tertentu. Seperti handphone. Ya, handphone suatu ketika jadi teman baik kita. Cari artikel, cari informasi. Tapi suatu ketika jadi musuh. Ya, di saat ngong adan, idealnya kan bapak-bapak ke masjid, dan nuju resep nonton TikTok, scroll we, TikTok, IG kiwe. Adan sampai orang bubaran ke masjid, ini musuh. Ya. Jadi penghalang, jadi kendala untuk baik, jadi kendala untuk jadi orang soleh. Ya, nanti apapun mau istri, anak, benda, teman yang melupakan kita dari Allah itu musuh. Anu hati-hati. Sok selanjutnya. Nah, sedangkan makna al-hadru tadi kan anak istri itu terkadang bakal jadi musuh. Sekali lagi ya, musuh di sini bukan harus diperangi, hati-hati. Jangan sampai istri anak itu menghalangi kita untuk menegakkan kebenaran, melakukan kebaikan, dan menghindari diri dari segala yang diharamkan Allah. Hati-hati. Al-hadru itu hati-hati. Makna asalnya jaga diri dari sesuatu yang menakutkan. Jaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Al-hadru itu ada dua macam. Pertama,
menjaga diri karena terancam badannya, ini berkaitan dengan urusan dunia. Contoh, Bapak punya anak mau main sepak bola, kebetulan hujan, kan bakal licin. Nah, ke anak. Nah, hati-hati ya, jalannya hati-hati ketika lari. Ya, naon bisi tisereule. Ya, tisereule berbahaya nanti ke kakimu, ke engkelmu. Ya. Bapak punya istri naik motor, kebetulan bannya sudah botak nih, tapi belum sempat diganti. Ini mau dipakai, Bu, hati-hati ya kalau ada air, ada pasir di jalan, hati-hati beloknya. Ini bannya. Mengapa? Kan itu bisa cilaka, bisa jatuh, terpeleset. Ya, nah itu berkaitan dengan urusan dunia. Al-hadru juga menjaga diri dari terancam agamanya. Nah ini berkaitan dengan urusan akhirat. Sama membahayakan. Ya, seperti jangan tinggalkan sholat. Jangan, berbahaya. Bahaya meninggalkan sholat, berbahaya. Nah jangan sampai tidak menutup aurat. Buka aurat itu berbahaya. Berbahaya. Jangan ditato. Ya, jangan ditato. Al-hadru itu berbahaya. Ya. Jangan mabuk. Ya, jangan judi, jangan riba, jangan, berbahaya. Ya, jadi al-hadru itu bisa dalam urusan dunia, bisa dalam urusan agama. Nah, sekarang al-afu wa inta'fu wa taspahu wa tagfiru. Apa maknanya? Al-afu itu maafkan. Kalau kata orang Sunda mah al-afu teh yang paling mudah teh balungbang timurkeun, bebaskan. Di saat istri bapak, suami ibu, anak-anak kita ada kesalahan, tos yang sudah tos no atos mah. Ya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Tong disabit-sabit deh. Sudah yang sudah. Maafkan, watas pahu, tidak mencela, jangan mencela. Ya. Mane mah cilepung, mane mama. Jangan. Kan judul lagi, musuh tersayang. Itu membahayakan kita, membahayakan diri, membahayakan agama. Tapi kan jangan sampai anak kita, diri kita terjerumus ke neraka. Ini musuh membahayakan, tapi sayangi. Yuk orang salamet babarangan. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita, tapi naudzubilahnya, kalau ditakdirkan kita punya saudara, anak, istri, suami atau siapa saja anu hese pisan. Terus saja begini terus, doakan. Dan tidak mustahil mereka soleh setelah kita meninggal dunia. Teu soleh ayeuna engke atuh urang geus mau. Paling tidak mudah-mudahan solehnya sebelum dia meninggal dia sempat bertobat dulu kepada Allah. Omatnya pesan ti abi, jangan di kartu merah. Tos di blacklist. Mane mah moal di aku anak. Mane mah geus pinarakaeun, enggak boleh. Enggak boleh. Tos we doakeun anggar keneh kitu, terus we wa inta'fu wa taspahu wa tagfiru. Ya, Allah Maha tahu. Ya, sok orang mengkol heula Pak. Tapi sama berkaitan. Memang ada sehebat apapun perjuangan, kalau Allah menakdirkan dia sesat, ya sesat. Ya, jangankan kita, Nabi saja ada yang anaknya celaka. Dunianya, akhiratnya. Siapa anak Nabi yang celaka? Kan'an ya, Nabi Nuh. Ada lagi yang sebaliknya. Ya, ayah Nabi yang celaka. Ibrahim. Ada lagi yang saudaranya celaka. Saudaranya Yusuf, Kabil kan. Ya, saudara anak Nabi Adam. Ada lagi yang istrinya yang celaka. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Nah, artinya begini Pak. Mengapa sih
Padahal ini di lingkungan keluarga Nabi kok mereka bisa celaka. Intinya begini, tugas kita hanya menyampaikan, menerangkan, menjelaskan bagaimana yang baik. Tapi kembali nanti kepada diri orangnya. Dia mau baik atau tidak. Dan sebetulnya begini Pak, sederhana saja. Kita ke anak-anak ya, kita ke anak-anak. Kamu mau mesantren, mau belajar di rumah tahfidz, nanti kuliahnya mau ke universitas Islam manapun, ya. Kalau dalam diri kamu tidak ada kemauan jadi baik, tidak ada kemauan jadi soleh, tidak ada saya ingin bebas, percuma. Percuma. Ya. Berbeda dengan dalam diri, saya ingin jadi orang baik, saya ingin soleh, saya ingin jadi hamba yang jujur, jadi hamba Allah yang soleh. Walaupun berada di lingkungan buruk, Allah pasti bakal kasih jalan dia jadi orang baik, jadi soleh. Contohnya Nabi Muhammad SAW kan hidup di lingkungan jahiliyah. Tapi dirinya mau jadi baik-baik. Nabi Ibrahim berada di lingkungan buruk. Jadi Umar bin Khattab berada di lingkungan buruk. Tapi karena dia jujur ingin baik, Allah temukan dengan kebaikan. Ya. Saya ke anak-anak pun suka nonton ya. Walaupun sekarang sekolah suka nonton. Ya. Sok kamu mau ngaji belajar dimanapun. Ya. Yang pokok itu tanamkan, saya ya Allah saya ingin jadi orang baik, saya ingin jadi orang soleh, saya ingin melakukan sesuatu hal yang benar sok. Nanti Allah bakal tunjukkan kepada kamu yang baik, yang soleh, yang benar. Kalau tidak mau, percuma. Mau belajar, mau les, mau ngaji, percuma. Kalau sudah tidak mau. Sok, kita ikhtiarkan. Ya, wa intafu, wa taspahu, wa tagfiru. Hasilnya seperti apa? Fatawakal Allah. Kita tidak tahu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada kata-kata as-sufhu tidak mencela lebih tinggi nilainya daripada al-afu memaafkan. Mengapa? Karena terkadang seseorang bisa memaafkan tapi tidak bisa menahan dari celaan. Kalau kita mau memilih dimaafkan tapi anger dicela, tetap dihina. Atau orang itu tidak memaafkan tapi dia tidak pernah menghina, tidak pernah mencela. Kalau mau memilih, dan mending yang kedua. Ya. Tapi idealnya selain maafkan juga jangan mencela. Yang ketiga, al-ghufru. Makna asalnya memakai penutup yang dapat menjaga dari kotoran. Contoh, ya saya minum dulu nih. Air ini kan bersih. Kalau disimpan cukup lama, ya disimpan cukup lama dan airnya mau dimanfaatkan lagi, kan kedah ditutup. Supaya kotoran tidak masuk. Debu, lalat, atau apa saja ditutup. Ya. Sebab nanti kalau kotoran masuk, ya lalat masuk, ada racun masuk, benda-benda apa saja masuk, nanti diminum celaka. Nah, tutup ini disebut al-ghufru. Ditutup. Ya. Begitu juga si anak, istri, suami atau siapa saja yang aduh bahaya ini, bahaya. Tutup. Jangan sampai dia terkena celaka, tutup. Nak jangan begitu. Ulah awon tegang gitu awon. Tutup terus. Ya. Caranya tadi maafkan, jangan dicela. Sebab kalau dicela nanti al-ghufrunya copot. Nanti kesalahannya bertambah, kedurhakaannya bertambah. Sok terbayang Pak. Budak teh keur mah kacum teu dicumponan wae ku indung bapana misalkan. Ya, oleh kita tidak dimaafkan, kesalahannya dicarekan wae bade kumaha leresna. Ya. Kita kan ingin anak kita semua menjadi baik. Nah, kiat-kiatnya maafkan kesalahan. Jangan pernah dicela. Ya. Tutup kesalahannya. Jangan diungkit-ungkit, jangan diberitakan kepada orang lain. Nah, selanjutnya, hakikat ampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
yaitu menjaga seorang hamba dari azab Allah. Untuk meminta ampunan dengan cara istighfar, yaitu meminta ampun penutupan diri dari azab Allah, baik dengan ucapan, bisa astagfirullah, astagfirullahaladzim, Allahumma gfirli, sama itu. Ya. Atau dengan perbuatan. Pak, Bu, sholat, praktek sholat itu istighfar. Ya. Kenapa? Karena dengan sholat Allah akan tutup kesalahannya. Kita zakat itu istighfar. Kita ke masjid, melangkah ke masjid, duduk di masjid, berjamaah itu istighfar. Ya, itu istighfar. Istighfar dengan lisan mengucapkan astagfirullah. Istighfar dengan perbuatan, lakukan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan oleh setiap hamba, hakikat istighfar itu begitu. Beramal soleh. Tuh, oleh karena itu istighfar dengan lisan saja tanpa dibarengi dengan perbuatan yang baik, perbuatan amal soleh, melaksanakan kewajiban, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, itu pekerjaan para pendusta. Contoh begini, ada pejabat korup dibeliin mobil Mercy. Ya, terus dipakai jumaahan. Ya, pejabat korup dibeliin Mercy, terus dipakai jumatan. Mungkin tidak? Mungkin. Dipakai jumatan. Jadi halal tuh Mercy-nya? Jadi halal? Tidak. Terus di saat jumatan, ya, dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi mobil itu tetap saja dipakai. Tetap saja hasil korupsinya tidak dikembalikan kepada negara. Itu bohong itu. Ya. Bahkan kalau guru saya pernah, masih ada videonya. Hakikat istighfar itu berani hidup bersih. Hakikat istighfar itu berani hidup bersih. Sebab kalau istighfar hanya sekedar mengucapkan astagfirullah, Abu Jahal, Abu Lahab mungkin lebih fasih dari kita istighfarnya. Non-muslim bisa mengucapkan astagfirullahaladzim tiasa? Tiasa, banyak yang ini astagfirullah padahal Kristen. Ya. Hakikat istighfar itu berani hidup bersih. Sok, salah jengna. Tafsir ayat di atas menerangkan bahwa sebagian dari istri anak adalah musuh, yang melemahkan semangat berkhidmat. Mereka menghalang-halangi untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, hendaklah berhati-hati ketika bergaul dengan mereka. Jangan sampai, rasa sayangnya membutakan hati sehingga terjerumus mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau anak punya keinginan yang baik, baik untuk dirinya, baik untuk agamanya, untuk prestasinya, wah eta mah jangan segan kasih. Tapi kalau anak ingin sesuatu yang aduh lamun dibere teh pasti ulin, kak dituna teh wah narkoba, jangan. Jangan. Ya. Seperti Bapak punya anak atau cucu baru usia 1 tahun. Minta pisau yang tajam. Mau dikasih? Ih, karunya. Atuh cilaka, Pak. Ya. Bapak punya cucu perempuan, begitu. Lalu minta korek api, mau dinyalain pakai pertalit. Oh, kasihan, mau dikasih? Jangan, atuh kalau kasih justru kita tidak sayang. Jangan teh bukan tidak sayang, justru karunya bisi cilaka. Sama seperti kita, nak tutup aurat kamu, sayang. Nak sholat, mamah teh sayang. Ya. Nak ke masjid, karunya sing jujur diajar. Ya. Nah terkadang, wah ini banyak ya, banyak. Ada yang karena gengsi, ya malu.
Apalagi dia seorang pejabat. Tapi dia jujur, lihat istrinya teboga nanaon. Ya, terus pas acara berkumpulan, istri-istri pejabat yang lain mah mobilnya bagus, motornya bagus. Istri ini mah tidak. Wah, jug saheng, jug kapikir we korupsi gitu, gratifikasi gitu. Tak eta hati-hati. Ya. Demi gengsi baik haram ge. Yang penting istri saya tidak malu ketika acara. Jangan begitu. Sok hanya sebentar hidup. Saya pernah menyampaikan di sini, jangan tertarik oleh yang haram walaupun sedikit. Jangan tertarik. Tidak akan nikmat, tidak. Nabi SAW pernah bersabda, nanti akan datang satu masa pada umatku. Mungkin sekarang ya sudah terjadi. Binasanya seseorang karena perbuatan istri dan anaknya. Juga sebaliknya. Ada istri yang binasa karena suaminya, karena anaknya, karena ayahnya, karena ibunya. Ya. Yaitu mereka menakutinya dengan kefakiran. Ya, mun bapak ngandalkeun gaji hungkul, urang moal boga nanaon atuh Pak. Gaji bapak sabaraha moal boga naon? Atuh saeutik lah korupsi teu nanaon. Asal tong kapanggih we. Asal tong kapanggih. Lalu ia melakukan perbuatan haram tersebut untuk menutupi kefakirannya yang akhirnya membinasakannya. Ada yang begini, sudah bukan lagu baru ya. Sudah bukan lagu baru. Seperti seorang anak, ya, pas diantar ku bapana ka sakola, wah anak-anak yang lain mah ke sekolah pakai mobil, wah dia malu. Tapi ngandalkeun gaji, nggak bisa. Akhirnya cari yang haram. Demi anaknya supaya dia bisa berangkat ke sekolah naik mobil agar tidak malu. Ya. Jangan begitu, itu mencelakakan. Ada hadis. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turun mengenai suatu kaum dari penduduk Mekah. Mereka masuk Islam dan mereka hendak mendatangi Nabi ikut hijrah ke Madinah. Tapi istri-istri anak mereka tidak mau ditinggalkan. Rasul, anak istri saya bagaimana? Ya. Ketika mereka mendatangi Nabi SAW, mereka melihat orang-orang ternyata sudah tafakuh fidin, sudah paham beragama, siap meninggalkan apapun demi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hingga mereka ingin memberikan kesaksian terhadap keluarganya. Kan kaum muhajirin ini kaum terbaik sepanjang sejarah manusia, muhajirin. Karena orang yang hijrah ikut dengan Nabi, yang punya rumah ditinggalkan rumahnya. Yang punya perusahaan tinggalkan perusahaannya. Yang punya anak tidak mau masuk Islam tinggalkan. Saya tidak mau terhalang hijrah karena anak. Terhalang hijrah karena istri. Terhalang hijrah karena perusahaan gak mau. Hijrah. Jadi orang-orang yang hijrah dengan Nabi mah yang kaya saja jadi miskin. Ya. Yang segala punya menjadi tidak punya apa-apa. Kan orang apa hijrah teh tedugi kaki itu. Ya. Kita hijrah ingin jadi baik, kan tidak sampai meninggalkan apa-apa. Kita mah perjuangannya syahwat hawa nafsu. Nah, lalu turun ayat di atas. Jadi jangan jadi penghalang anak istri untuk taat kepada Allah. Sedangkan dari Mujahid, di antara anak istri ada yang tidak memerintah pada ketaatan, tidak melarang maksiat. Nah, ini juga musuh. Ya. Yang dimaksud anak istri musuh teh tidak memerintah taat, tidak melarang maksiat. Seorang istri melihat suaminya tidak sholat, diantep. Ningali budakna ditato, dibiarkan saja. Melihat anaknya pegang botol minuman keras, sugan ayat teguran. Aya eta naon botol? Tidak, hari-hari eta teh musuh eta teh. Ya, eta musuh itu. Nah, bahkan kata Mujahid,
Cukup bagi seseorang menjadikan suatu permusuhan jika keluarganya tidak memerintah pada ketaatan, tidak melarang dari maksiat. Dan mereka melemahkan semangat untuk berjihad dan berhijrah pada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu ketika boleh Pak kita uji keluarga kita. Uji, coba. Di saat kita melakukan sesuatu yang salah, bagaimana sikap tindakan keluarga kita? Contoh ya Pak, Bapak sekeluarga dengan istri dengan anak naik mobil. Lalu melalui jalan tidak ada rest area. Bapak ingin ngompol nih, ingin kencing. Padahal teu hoyong-hoyong teuing. Tapi mau menguji keluarga kita. Bapak teh liren weh. Berhenti dulu mau ngompol dulu, mau ngompol. Padahal tidak hoyong-hoyong teuing gitu. Bapak hanya ingin tahu bagaimana sikap istri Bapak, anak Bapak ketika Bapak mau ngompol sisi jalan. Boleh ngompol sisi jalan, Pak? Boleh? Sisi jalan banyak orang lalu lalang. Kan nggak boleh, Pak. Ya. Salah satu penyebab azab kubur itu kan ngompol di mana wae. Nepikeun kakak tingali cer juga domba. Ya. Kalaupun mau pinggir jalan, halangan ke mobil atau halangan oleh keluarga kita, halangan. Sok begitu. Nah, coba Bapak ketika ngompol pinggir jalan, tingali sikap anak istri Bapak. Lamun anak istri Bapak ngompol sisi jalan, padahal banyak lewat, cari cing hare-hare, berarti Bapak gagal membina keluarga. Tidak sampai berarti syariat itu kepada mereka. Sebab kalau syariat itu sampai mereka paham, mereka mengerti, Bapak ngompol dirinya, tuh kayaknya Bapak izin. Ya, itu mengakibat adab kubur. Kalau anak kita ngomong begitu, gak beruku Bapak. Alhamdulillah. Seperti Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, di antara yang terpikir oleh Umar, apakah akidah tauhid sampai tidak ya ke pelosok-pelosok daerah? Nah, Umar bin Khattab suatu ketika keliling ke daerah-daerah, ke pelosok, ke kampung. Lalu melihat seorang anak sedang menggembala kambing. Oleh Umar mau diuji, ditanya, "Nak, kamu sedang apa?" "Sedang menggembala kambing, Tuan." "Banyak ya kambingnya?" "Betul banyak. Ada berapa ratusan lah." Ya. "Nah itu kambing siapa?" "Kambing majikan saya, bukan saya mah hanya bekerja." "Nah, pernah nggak kambing-kambing yang kamu gembala, pernah nggak hilang 1, 2? "Ah sering Tuan." Hilang mungkin ada yang nyuri, mungkin dimakan serigala, atau dimakan hewan buas lainnya. "Oh begitu. Nah boleh nggak saya beli 1? Boleh. Ya, berapa? Misalkan 3 juta. Nih, saya akan beli 3 juta, nih uangnya. Ya. Tuan jangan ke saya. Itu kan bukan milik saya, milik Tuan saya, ke Tuan saya saja. Kata Umar bin Khattab, gak usah pakai Tuan. Gak usah. Sudah, saya beli uangnya untuk kamu. Kambingnya pun saya tidak akan bawa. Saya akan sembelih, kita makan di sini rame-rame. Kita nyate, kita kambing guling makan. Nanti kalau ada sisa, kamu bawa pulang. Kamu dapat uangnya, kamu juga dapat dagingnya. Ya. Lalu bagaimana nanti Tuan saya? Bilang saja ke Tuan Anda. Mengapa hilang 1? Dimakan serigala? Atau ada yang nyuri? Kan biasa hilang begitu. Apa jawaban anak itu? Anak itu menjawab, "Tuan, kalau saya bisa ngomong begitu, ainallah, lalu di mana atuh Allah? Kalau saya bisa ngomong begitu, di mana Allah?" Nangis tabak. Leweh tak Umar bin Khattab. You know leweh? Menangis. Dia betapa gembira akidah tauhid sudah sampai di anak gembala. Boleh kita uji anak kita dengan begitu?
Sok boleh. Ya, sudah sampai tidak? Sudah nerap tidak akidah begitu? Tuhan, kalau saya bisa ngomong begitu, di mana atuh Allah? Ya. Selanjutnya, ayat ini juga menerangkan bentuk permusuhan. Permusuhan di sini bukan permusuhan sebenarnya, tetapi merupakan permusuhan dalam beramal. Yakni apabila istri anak melakukan amal seperti amal yang dilakukan oleh musuh, jadilah ia musuh. Ya, dan tidak ada amal yang paling jelek selain menghalangi orang pada ketaatan. Tong ke masjid, tong sholat, tong ngaji, tong bisa maca Quran. Mungkin tidak diomongkan itu. Itu mungkin tidak diomongkan. Ya. Tapi dengan syahwatnya, dengan sikapnya, dengan kesibukannya, dia lupa. Lupa, saya terlalu sibuk nih mengurusi kesenangan anak. Terlalu sibuk mengurusi kesenangan istri. Terlalu sibuk enjoy mengurusi kesenangan suami, kesenangan teman, kesenangan. Akhirnya masjid dilupakan, ngaji dilupakan. Intinya syariat ilahi, akhirat dilupakan. Itu teman-teman, orang-orang yang dekat dengan kita begitu semuanya musuh. Ya. Dari Abu Hurairah, lihat ya bagaimana setan menggoda manusia. Itu biasanya yang puncak dulu, yang krusial dulu. Kalau tidak bisa yang kecilnya, yang sebawahnya, sebawahnya, sebawahnya. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda begini. Setan itu akan duduk menghalangi anak Adam pada jalan keimanan dulu. Ini kalau imannya sudah rusak, sudah beres. Beres semuanya. Rusak. Setan berkata begini. Hei manusia, apakah engkau hendak beriman dan tinggalkan agama nenek moyang kamu? Agama karuhun? Ya, kamu mau beriman kepada Allah dan Muhammad? Bagaimana agama nenek moyang kamu? Ya. Nah, tetapi si hamba itu tidak menaati. Tetap dia beriman kepada Allah dan Rasulnya secara konsisten. Setan duduk lagi, menghalangi manusia dari hijrah. Setan berkata, hei manusia, apakah engkau akan hijrah meninggalkan harta dan keluarga kamu? Ikut bersama Muhammad tidak bawa apa-apa? Tetapi ia tidak menaati, tetap ikut berhijrah. Setan duduk lagi. Ia menggoda manusia, menghalangi dari jihad. Lalu ia berkata, apakah engkau akan berjihad? Lalu nanti kamu terbunuh? Istrimu nanti dinikahi orang, hartamu nanti kamu diwariskan. Tetap si hamba itu tidak menaati setan. Tetap ia berjihad hingga menemui wafatnya. Dan pasti Allah akan memasukkan hamba itu ke surga. Sami orangnya Pak. Kamu mau ke masjid? Sayang tuh. Ya, sedang enak-enaknya tidur. Ya, kamu mau ngaji? Sayang nih ini. Selalu ada yang begitu Pak. Selalu ada. Ya, beda dengan kita lelah, capek, sakit beda. Ini mah lelah tidak, sakit tidak. Tidak ada kendala-kendala yang krusial. Nah, aya we godaan. Sok lawan, jangan dituruti. Duduknya setan menghalangi jalan manusia bisa berupa bisikan ke dalam hati, juga bisa berupa keinginan dari orang-orang terdekat, di antaranya anak dan istri. Kata Mujahid, nah ini penutup, pada hakikatnya mereka tidak menjadikan musuh di dunia. Tidak. Tetapi, nah ini yang bahaya itu ini. Kecintaan mereka menjerumuskan pada yang haram untuk menafkahi istri dan anaknya. Demi anak istri bahaya, yang penting terpenuhi. Yang penting istri saya senang, anak saya senang, bisa kebeli barang-barang brand, ya, bisa punya HP terbagus, mobil terbagus, akan baik. Pokok nama senang. Ya. Tuh kesananya ayat ini berlaku umum bagi setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sebab istri dan anaknya. Apa saja. Ya. Kehususan sebab turun ayat tidak menghalangi keumuman hukum ayat ini. Nanti bukan hanya anak istri ya, bisa teman, bisa pekerjaan, bisa hobi. Ya. Ada Pak di kita perkumpulan motor. Ya.
Perkumpulan motor eta mah lamun masuk perkumpulan itu ya kalau waktunya touring. Ya jangan terhalang oleh pekerjaan, jangan terhalang oleh agenda keluarga. Begitu, touringnya itu sana sehari 2 hari, 3 bulan. Pak. Sampai orang yang bekerja jadi dipecat ke perusahaan. Tau ngaganggu touring, ayap di kita. Sampai nama tos bubar gitu udah tebarale gitu mah tuh. Ya, sampai demi main dia tinggalkan keluarga, pekerjaannya pun ditinggalkan kan eta mah sarap gitu mah tuh. Touring lah, biasa we wajar. Nah, terakhir, ketika istri dan anak menjadi musuh yang yaitu melemahkan semangat untuk jihad, semangat untuk hijrah, mun jihad ayeuna mah semangat bersungguh-sungguh ingin jadi orang baik. Ya, berhijrah di sini pindah dari buruk ke baik. Atau kebaikan-kebaikan lain, maka mereka hendaklah diperlakukan tidak seperti musuh yang sebenarnya. Mengapa? Karena musuh seperti ini bukan untuk dijauhi, bukan untuk diperangi, tetapi didekati, disayangi. Lamun gaduh kahoyong, lamun gaduh sahwate, dekati, sayangi. Maafkan kesalahan mereka. Jangan dicela, jangan diungkit-ungkit keburukannya. Ayo duduk bersama, arahkan mereka kepada ketaatan sebagai pengimbang dari kesalahan masa lalu mereka. Lamun gaduh kahoyong, engke lah ku bapak di pasihanu gitu. Tapi kamu kan belum cukup umur. Maknya 15 tahun kanu mobil. Untuk apa? Ya, kayak sok doakeun be bapak supaya usaha bapak maju. Kalau kamu benar-benar mobil ini manfaat untuk usaha kamu, untuk karir kamu, untuk agama kamu, peserkeun, Pak. Ya. Pak, istri abi hoyong ieu insya Allah mah. Tapi ulah ayeuna mah kan tepat dos peryogi mama. Kayak lamun bapak gaduh rezeki sok komo eta mah manfaat kanggo ngawas ibu untuk ibadah ibu sok. Ya. Pak nyungkeun atuh abi hoyong nabung kanggo umroh, eta masuk. Pak nabung Pak, urang nabung yuk. Ke nabung urang wakafkeun kanggo masjid madosah ta eta mah dukung. Tapi kalau untuk sahwatnya hanya untuk keinginan sahwat apalagi maksiat, ta eta mah ngariung ulah gitu. Uru orang ieu. Harus begini, jangan begini. Duduk babarengan ngobrol. Itu Pak yang disampaikan pada 40 menitnya jadi 45. Itu yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah ya, yang solehah. Sebelum ditutup, bilih ayah hiji dua bade ditaroskeun mangga. Oh iya, mangga. Ya. Ah, iya, bagus. Eh, mudah-mudahan yang dimaksud pasangan di sini beda akidah, murtad mungkin ya. Kalau murtad terus mengajak, itu juga harus dilawan. Berhati-hati juga. Jangan ikut. Kalau itu kekeh, ya kekeh lawan. Nah, ini kan ada begini. Di dalam Quran ada kalau orang sudah susah, solusinya wa'arid anil jahilin. Sudah berpalinglah, lepas. Kalau ternyata akibatnya terus dapat merusak agama kita, merusak harta kita, bahkan merusak nyawa kita. Ya, kalau merusak nyawa misalkan seperti suami galak KDRT sampai bedog teh kieu-kieu teh eta mah laporkeun. Laporkeun. Ulah maafkan sok we kadek abi ulah eta mah tuh. Ya.
Nah, kalau memang sangat membahayakan, tidak ada cara lain selain dipisah, tetama pisah. Kalau masih bisa ditempuh dengan cara bermusyawarah, ngobrol, diskusi. Ustaz tos teu tiasa. Terus dulu cara. Kalau ternyata wah ini membahayakan diri agamanya, agama dirinya, agama anak-anaknya, tos we eta mah dipisah. Ya. Sama, jangankan masalah akidah harta saja. Seperti seorang istri, ada seorang perempuan kaya. Ya. Terus suaminya biasa-biasa, tapi nggak rusak harta istrinya merusak. Ya, dipakai benar we, dipakai narkoba, dipakai judi. Wah, ini kalau dibiarkan harta istrinya bisa habis. Dan tidak ada cara lain selain tose putuskan deh. Jadi pisah suami istri itu diizinkan. Ya, karena bercerai itu ibarat mengamputasi tubuh. Kalau tubuh sakit dan bisa diobati dengan cara pengobatan biasa, kan diobati. Tapi kalau diobati dengan cara pengobatan biasa sudah tidak bisa, kata dokter ini percuma diobatan juga. Karena penyakitnya akan terus merembet menjalar ke tubuh yang lain. Kalau ingin sembuh tidak ada cara lain selain diamputasi. Seperti yang sudah diabetes kronis kan. Sudah membusuk, dibiarkan ya merembet. Diobatan kumas sudah tidak bisa. Ini kalau yang lain ingin selamat, diputus. Nah itu kalau di keluarga mah dicerai. Kalau dibiarkan meremet nanti rusaknya. Nanti anaknya bisa masuk murtad, ini bisa murtad. Wah kalau tidak diputus ini berbahaya, baru diputus. Nah itu nanti juga bisa ngobrol dengan ahlinya. Ya, bagaimana nih? Apakah sudah pantas diputus atau masih bisa diajak diskusi bermusyawarah? Kalau sudah tidak bisa, ya ngobrol. Ya, saran dari saya jangan dulu disimpulkan sendiri, tapi ngobrol dengan ahlinya. Ada lagi, Pak Haji? Ya. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, ini bisa berlaku sebaliknya. Ada kan yang suami jadi musuh seperti Asiyah. Musuhnya justru suaminya. Sampai Asiyah berdoa, ya Allah selamatkan saya dari kezoliman suami saya. Dan kezoliman keluarganya. Sampai begitu. Ya, tak mengapa sakitu zolim, jahat Fir'aun teh. Tapi istrinya tidak mau gugat cerai. Sebab kalau gugat cerai, dibunuh. Dia bertahan. Dia berdoa kepada Allah. Ya. Jadi ini berlaku sebaliknya. Ya. Hanya umumnya, mungkin ini umumnya begini. Walaupun kenyataan banyak yang istrinya baik, justru suaminya yang jadi musuh, yang menjadi penghalang. Mama ulah ngaji, ulah anu. Ya, malah rek dikerudungi ulah ngewa jika nini begitu. Nah, itu dilawan. Ya, kermages nini dikitukan. Ya. Jadi ini enggak pasti begini. Ini bisa berlaku sebaliknya. Bisa berlaku. Ada suami yang jadi musuh, ada. Ada ini keluarga baik yang jadi musuh justru ayah ibunya. Yang jadi musuh ada mertuanya. Begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan. Yang mau sarapan ditunggu di perpustakaan. Itu saja, saya tutup dengan doa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbi habli minas solihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.